Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, minggu kemarin kan kalian hanya ibu kasih tentang video di YouTube ya. Kalian belajar fungsi string, tapi kalian ibu suruh melihat di YouTube saja, suruh menyimak di YouTube tanpa penjelasan dari ibu. Nah, untuk hari ini akan ibu jelaskan materi mengenai fungsi string supaya kalian lebih jelas lagi, supaya lebih paham lagi ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ibu nanti kalian bisa lebih memahami apa sih fungsi string itu ya. Nah, fungsi string itu fungsi yang digunakan untuk mengambil sebanyak karakter dari kiri, kanan, tengah, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita pernah belajar fungsi statistik. Fungsi statistik itu yang terdiri dari ada sum, ada lagi max, ada lagi min, ada lagi average, ada count, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi statistik ya, untuk mencari nilai tertinggi, nilai terendah yang sebelumnya yang pernah ibu ajarkan ya. Nah, untuk hari ini ibu akan membahas mengenai fungsi string ya. Fungsi string yang sering kita gunakan dalam program spreadsheet atau aplikasi pengolah angka itu ada seperti ini. Yang pertama ada left, yang kedua ada right, ketiga ada mid, kemudian ada upper, ada lower, dan ada value. Satu-satu akan ibu jelaskan. Left itu untuk apa sih? Fungsi left itu digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri ya, untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Lalu kalau right itu digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kanan. Sedangkan mid itu digunakan untuk mengambil karakter dari tengah. Kalau yang upper itu digunakan untuk merubah yang tadinya huruf kecil menjadi huruf besar. Kalau yang lower kebalikannya, untuk merubah yang tadinya huruf besar menjadi huruf kecil ya. Kemudian yang terakhir adalah value. Value itu digunakan untuk merubah tipe data huruf menjadi angka ya. Nah, rumus-rumus ini nanti yang string ini dari left, right, mid, upper, lower, dan value itu akan kita gunakan sampai kalian kelas 12 kita akan ketemu terus ya. Jajaran kelas 10 saya hari ini bisa, besok lupa nggak masalah. Tidak. Ingat, pelajaran spreadsheet itu adalah pelajaran produktif yang nantinya akan kalian pelajari sampai kelas 12. Sedangkan di kelas 12 itu nanti digunakan untuk ujian kompetensi keahlian. Kalau kalian nggak lulus di spreadsheetnya, maka kalian dinyatakan tidak lulus juga. Seperti itu ya. Memang sih ini pelajaran spreadsheet itu dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah. Tergantung kalian bagaimana cara membawa. Ayo gampang, mau dibawa susah ya sudah susah. Ya, seperti itu. Nah, nanti saran ibu yang punya laptop di rumah, kalian coba ya apa yang sudah ibu jelaskan di sini supaya kalian bisa lebih paham. Kalau hanya teori saja memang susah karena ini kan pelajaran praktek. Setidaknya kalian memang harus praktek. Tapi kalaupun di rumah tidak ada laptop tidak masalah. Yang penting kalian tahu teorinya. Nanti pada saat ada komputer kalian tinggal praktekin saja. Baik. Untuk rumusnya ya. Rumus yang left tadi kan mengambil dari kiri ya. Rumusnya adalah sama dengan left ya, sama dengan left buka kurung cell, n. Cell itu posisinya di mana? N itu banyaknya huruf yang diambil berapa ya. Yang right juga sama dengan right buka kurung cell itu posisi hurufnya di mana, n itu banyaknya huruf yang diambil berapa ya. Lalu yang mid, kalau mid beda, komanya ada dua kali, ada M sama ada N. Sama dengan mid buka kurung cell, M, N. Sama, cell itu posisi hurufnya di mana? Kalau M itu dari depan hitungan keberapa? Ya, ingat dari depan hitungan keberapa yang diambil. Lalu N-nya itu jumlah yang diambil ada berapa. Sama seperti yang di atasnya kalau N ya. Kalau yang upper dan lower itu gampang sekali. Hanya upper sama dengan cell, lower sama dengan cell ya. Value juga sama. Hanya sama dengan value, kemudian cell ya.
value cell. Seperti itu saja kalau yang value ya. Oh maaf, ininya teks. Sorry. Value sama dengan cell ya. Oke, sekarang contohnya seperti ini. Ini contoh yang diminta hasilnya seperti ini ya. Kita punya kode. Ibu punya kode, misalnya Ibu kasih warna abu-abu ya. Kodenya ada 10 AKL 2019, 10 TKJ 2020, 10 BDP 2018. Lalu nanti ada contoh kelas, jurusan, tahun, kecil, besar. Itu rumus-rumus yang ini tadi. Ya, rumus yang ini tadi, kecuali value nggak dipakai belum nanti ya. Nah, kelasnya itu diambil dari X-nya saja, berarti kelas 10. Jurusannya itu diambil dari AKL, TKJ, BDP, berarti dari mana? Dari tengah. Kalau kelas dari mana? Kelasnya dari sebelah kiri. Kalau jurusan berarti dari sebelah tengah, AKL, TKJ, dan BDP. Lalu kalau tahun itu kita ambil dari sebelah kanan, 2019, 2020, 2018. Kalau yang kecil dan besar itu hanya merubah saja. Yang tadinya di sini ngetiknya huruf besar, kita rubah menjadi huruf kecil. Terus kalau besarnya nanti gimana? Yang tadinya kecil ini kita rubah menjadi huruf besar. Seperti itu saja ya. Lalu gini, kalau yang diminta hasilnya ini kan hasil yang diminta ya, ingat ya, yang ini yang warna merah itu hasil yang diminta. Jadi yang diketik harusnya ini saja, sama judul yang di sini, sama judul ini yang diketik. Lalu kalau yang ini dikasih rumus. Nah, rumusnya seperti apa? Kita coba satu persatu. Untuk kelas, tadi kelasnya gimana caranya untuk kelas? Ngambil dari sebelah mana? Kelas diambil dari sebelah kiri, maka rumus yang digunakan adalah left, berarti sama dengan, maaf tak buat rata kiri dulu ya, ini kita buat rata kiri, dulu ya, sama dengan left, boleh besar boleh kecil terserah ya, boleh left buka kurung, lalu selnya di mana? Tadi kan setelah left cell ya, selnya di sini, yang kode ini, klik, selnya di B24, diklik ya, lalu koma ya, kemudian diikuti dengan jumlahnya huruf N ya, diikuti dengan N tadi, N itu banyaknya huruf yang diambil. Berapa yang diambil? Hanya huruf X nya saja, berarti berapa? 1 huruf, tutup kurung, enter. Itu rumusnya ya, ini rumusnya seperti ini untuk yang di kelas ya. Lalu jurusan dari mana? Jurusan dari tengah. Kalau dari tengah berarti sama dengan mid, buka kurung, selnya sama dari sini, koma. Ingat, kalau mid komanya ada 2, ada M sama ada N. M itu posisi dari depan hitungan keberapa. Kita mau ambil AKL, ingat AKL. AKL berarti huruf A-nya dari depan hitungan keberapa. X-nya 1, stripnya 2, A-nya berarti hitungan ketiga, berarti 3. Lalu koma lagi. N itu banyaknya yang diambil. Ada berapa huruf yang diambil? Ada 3. Kenapa? Karena ada AKL, berarti 3 huruf. Ya. TKJ berarti 3 huruf. BDP berarti 3 huruf. Baru tutup kurung, enter. Itu rumus yang diambil. Yang diketik, maaf, rumus yang diketik seperti ini. Kalau tahun itu ngambilnya dari mana? Yang 2019 berarti dari sebelah kanan, sama dengan right, RIGHT tulisannya ya, buka kurung, selnya, lalu komanya berapa? Yang diambil ada berapa digit? 2019, berarti ada 4 digit. 4, tutup kurung, enter. Ya, ini Ibu besarin lagi untuk kolomnya. Kalau yang kecil gampang, sama dengan apa kecil? Lower. Ya, lower, buka kurung, langsung aja selnya di sini. Selnya, tutup kurung, enter. Kalau yang besar gimana? Kalau yang besar supaya ada bedanya nanti ngambilnya dari yang kecil, berarti sama dengan upper, buka kurung, ambilnya dari sini aja. Ini kan kecil nih. Kalau ngambil dari sini nggak ada bedanya, besar dirubah ke besar, nggak ada bedanya ya, sama aja. Makanya ngambil dari yang kecil, tutup kurung, enter. Itu rumusnya. Untuk yang ke bawah caranya sama, berarti tinggal sininya apa? B25, sini B26, sini B25, B26, B25, B26, B25, B26, F25, F26. Begitu seterusnya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Oke.